Tetapi Anda tidak menyebut juga bahwa beberapa kasus yang sudah disebut itu sudah diadili, polisinya sudah masuk penjara, tentaranya masuk penjara, yang di Palu 2 kan polisinya sudah masuk, yang di mana lagi tentaranya sudah masuk. Lalu disebut peristiwanya, tidak disebut proses hukumnya, itu sudah banyak yang selesai. Paniai sekarang masih ditangani oleh Komnas HAM, belum ada rekomendasinya. Hal yang menjadi terlunta-lunta dan tidak terselesaikan, belum lagi tambahan kasus-kasus yang lain di awal tahun ini. Harus ada penyelesaian yang tuntas, ada undang-undangnya. Karena kalau tidak lempar-lemparan, tadi dari Jaksa Agung kasih Komnas balik ke sini. Termasuk Kejaksaan Agung yang bilang Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat. Itu Nggak banyak bilang yang begitu dia, Anda bilang begitu. Saya ada kalimatnya. Saya ada Salah. kalimatnya, Pak. Iya. Saya ada kalimatnya Salah ketika kutipannya. jaksa. Jadi salah media, salah saya, salah teman-teman saya. Jaksa Agung bilang begini. ADC bilang gitu, Pak. Pak Jaksa Agung bilang begini. Kami Oke. udah ngerjain. Saya ini udah ngerjain sebagai Menko Polhukam apa yang Anda katakan. Itu berputar-putar semua. Coba saya tanya ke Bibip, bagaimana kalau Anda jadi Jaksa Agung, jadi pemerintah menyelesaikannya gimana? Ya. Gimana? Komnas HAM bilang begini, kayak gimana? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. PR pemerintah dalam kasus HAM, yang jelas ada penilaian juga Pak Mahfud, dan ini masuk portofolio Anda. Disebutkan awal pemerintahan Jokowi periode kedua ditandai dengan potret buram, penegakan hukum dan pelemahan terhadap demokrasi, serta pengabaian terhadap hak asasi manusia. Itu dari Kontras. Dan penilaian serupa yang mirip-mirip juga dari berbagai civil society yang lain. Sempat ramai juga Pak pernyataan Pak Mahfud ketika itu, tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi. Saya sudah dengar juga klarifikasi Anda Pak Mahfud, tapi itu rasanya juga tidak sepenuhnya bisa menghilangkan kekhawatiran orang bahwa pemerintahan yang ini rasanya memandang HAM sebelah mata. Ya saya juga khawatir sama dengan Anda semua dan orang lain. Gitu. Tapi begini Mbak, urusan HAM yang sekarang harus diselesaikan dalam arti pelanggaran HAM berat itu ada 12. Dan 12 itu terjadi jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Itu dalam konteks itu yang saya katakan tidak pelanggaran HAM berat. Dan itu Mbak, masalahnya, ini saya tunjukkan nih. Komnas HAM menyatakan ini pelanggaran HAM, serahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung bilang berdasar undang-undang pemerintahan Anda bisa karena Anda tidak punya alat bukti gitu. Lalu Komnas HAM bilang enggak, mencari bukti itu urusan Anda. Kalau Anda merasa tidak punya bukti di SP3. Jaksa Agung bilang, kami tidak bisa meng-SP3 dong, ini belum memenuhi syarat untuk disidik, sehingga tidak bisa di SP3. Itu selalu terjadi sampai sekarang. Oleh sebab itu saya katakan, marilah Presiden minta ini selesai, jangan berdebat hal yang sama selama bertahun-tahun setiap dipertemukan itu. Maka saya menggagas adanya sebuah undang-undang, sementara sebutlah undang-undang KKR yang dibatalkan oleh MK itu. Kita cari jalan tengah. Kalau Anda berdasar undang-undang merasa Anda bisa melanjutkan, Anda berdasar undang-undang merasa sudah cukup, lalu ini tidak jalan, mari ketemu di sini. Apa ketemu di sini, masukkan di dalam undang-undang itu sehingga Anda melaksanakan tugas itu berdasar undang-undang. Kan gitu. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Itu yang 12 pelanggaran HAM berat yang memang terjadi sejak dulu dan masih merupakan PR dari pemerintahan ke pemerintahan. Kalau dalam konteks pelanggaran HAM yang dinilai banyak terjadi di awal-awal sekarang ini Pak Mahfud, apa misalnya? saya sebutkan Pak, karena ada datanya banyak. Ada penembakan warga dan siswa sekolah menengah dalam aksi Mei 2019. Peristiwa ini 9 orang meninggal dunia, tewas karena peluru tajam. Kekerasan aparat terhadap aksi massa reformasi di korupsi. 2 mahasiswa di Kendari meninggal Pak, juga karena peluru tajam. Kekerasan di Paniai, Papua. Belum lagi kasus lubang tambang di Kaltim menewaskan 30 korban jiwa. Ada panjang Pak Mahfud kalau saya mau bacakan listnya. Panjang, tetapi Anda tidak menyebut juga bahwa beberapa kasus yang sudah disebut itu sudah diadili, polisinya sudah masuk penjara, tentaranya masuk penjara, yang di Palu 2 kan polisinya sudah masuk, yang di mana lagi tentaranya sudah masuk. Lalu disebut peristiwanya, tidak disebut proses hukumnya. Itu sudah banyak yang selesai. Paniai sekarang masih ditangani oleh Komnas HAM, belum ada rekomendasinya. Dan katanya selesai-selesai. Ya, selesai. Karena gitu. dari sejak zaman saya Menko Polhukam, iya, sejak zaman Pak itu sudah kita bikin terbuka. Jadi sampai undang duta besar negara-negara yang di daerah ini seperti Australia, New Zealand, negara-negara kepulauan, duduk melihat gitu. Seperti yang bilang Pak Mahfud tadi, tidak ada dokumennya. Kita mau melakukan penggalian jenazah tidak boleh di Papuanya. Jadi mesti gimana gitu. Akhirnya mereka bilang sekarang semua dokumen yang mau silakan tunjukkan. Tadi
lempar-lemparan Komnas HAM dengan Jaksa Agung. Jadi akhirnya pending begitu aja. Nah tadi yang bilang Pak Mahfud. Karena itu perlu direktif yang sangat jelas kalau lempar-lemparan. Makanya undang-undang tadi. Makanya saya membuat undang-undang. Dan sekarang udah mulai ramai lagi LSM itu. Sudah mulai yang menuduh itu hanya mau mengampuni jenderal-jenderal, belum bicara jenderal. Ini kita mau cari jalan tengah. Lalu jalan tengah itu masuk di dalam undang-undang. Inilah yang harus Anda lakukan nih, Jaksa Agung. Komnas HAM ini loh undang-undangnya. Begitu, sehingga ketemu di situ. Dan karena ada undang-undang bertentangan. Perintah Presiden itu very clear mengenai itu. Jelas sekali supaya diselesaikan. Saya bilang, Pak, kita bikin terbuka. Dia bilang terbuka Pak Luhut. Terbuka aja Pak, bukan salah kita kok Pak. Apa ruginya kita, apa untungnya kita nutupin. Karena saya ingat Pak Luhut ketika Anda Menko Polhukam, bahkan Anda kemudian menginisiasi simposium 65. Tapi itu pun kemudian juga itu orang jadi tidak, persepsinya beda-beda. PKI katanya, urusan apa yang belain PKI? Ya, karenanya kemudian ada begitu banyak hal yang menjadi terlunta-lunta dan tidak terselesaikan. Belum lagi tambahan kasus-kasus yang lain di awal tahun ini. Harus ada penyelesaian yang tuntas, ada undang-undangnya. Karena kalau tidak lempar-lemparan, tadi dari Jaksa Agung kasih Komnas balik ke sini. Termasuk Kejaksaan Agung yang bilang Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat. Nggak bilang begitu dia, nggak bilang begitu. Saya ada kalimatnya. Saya ada kalimatnya, Pak. Iya. Saya ada kalimatnya salah ketika kutipannya. jaksa. Jadi salah media, salah saya, salah teman-teman saya. Jaksa Agung bilang begitu. ADC bilang gitu, Pak. Pak Jaksa Agung bilang begini. Soal Semanggi 1 dan 2 pada tahun 2001 DPR pernah memutuskan bahwa Semanggi 1 dan 2 itu bukan pelanggaran HAM. DPR pernah bilang begitu. Dan kemudian disambung. Tapi kalau sekarang masih diperlukan diselesaikan dengan catatan, ya kita selesaikan. Jadi tidak sebut bahwa DPR yang bilang tidak ada pelanggaran, itu DPR ada tulisannya juga loh di situ. Karena kemudian ini diperjelas lagi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Setiono yang bilang, Pak, tidak ada yang salah dari pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin. Jadi tidak salah karena tidak ada yang salah. DPR pernah bilang begitu. Tapi saya ada di DPR tahun 2006, DPR pernah bilang begitu. Pak Pandana Baban pernah mengatakan, oh, sudahlah kalau rumit begitu. Tapi Anda tidak sependapat kan Pak Mahfud? Kenapa? Anda sependapat tidak Semanggi 1, Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat? Masih menjadi masalah, oleh sebab itu saya panggil Jaksa Agung. Anda mengatakan gini, enggak Pak, ini Menko Polhukam melihat, karena kan Komnas HAM bilang iya. Kalau tadi DPR bilang enggak, Menko Polhukam saya ingin tahu sikap Mahfud MD. Mau diselesaikan nanti, karena antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tidak ketemu, itu tadi lempar-lemparan. Pak Mahfud saja ambil keputusan kalau begitu. Ambil keputusan dibuat undang-undang. Jalan tengahnya masuk di undang-undang nanti dan harus ditaati. Apakah itu jalan keluar yang pas? Ya. Bibip singkat saja. Ya, saya kira bahwa perlu komisi kebenaran itu satu hal. Tapi saya kira banyak sekali juga yang harus diselesaikan untuk yang 12 kasus ya. Kita tidak bicara yang masa Presiden Jokowi, saya juga masih punya catatan. Tapi komisi kebenaran itu ya saya kira baik juga untuk diteruskan. Cuma jangan sampai menghentikan proses hukum yang harus diambil. Pak, ini kami sudah ngerjain. Saya ini udah ngerjain sebagai Menko Polhukam apa yang Anda katakan. Itu berputar-putar semua. Coba saya tanya ke Bibip, bagaimana kalau Anda jadi Jaksa Agung, jadi pemerintah menyelesaikannya gimana? Ya. Gimana? Komnas HAM bilang begini, gimana? Tahu. Kalau saya jadi Jaksa Agung. Ya, kalau saya Coba Anda sekarang saya angkat Jaksa Agung malam ini. Gimana menyelesaikannya? Tapi saya nggak mau Pak, nggak begini. Ya umpama. Jangan mau diangkat jadi Jaksa Agung. Enggak, ini menurut saya kalau memang direktifnya jelas. Kita tuh jalan kalau cuma bilang begitu gampang. Kalau hanya ngomong kritik aja Oke. Maksud saya kalau kami cerita pengalaman, sudah terbuka semua gini, semua lempar. Saya tanya Jaksa Agung gimana peristiwa waktu itu. Ya ini dari Komnas HAM, saya undang Komnas HAM. Komnas HAM bilang, ya ini mesti ke Jaksa Agung. Ya enggak pernah selesai, mau bagaimana lagi gitu. Ya, dan kemudian makanya Presiden lah yang harus mengambil alih itu. Ya. Nah, itu Presiden tadi, lah yang ya akan itu mengambil tadi alih. salah satu ada undang-undang itu. Kita break dulu. Break. Setelah pariwara, tetap